Yang selalu didengung-dengungkan oleh pimpinan yaitu tentang Dresta Bali ini membahayakan dari aktivis yoga. Kemudian 8 juta turis yang datang sebelum pandemi ini rata-rata datang ke Bali ini karena ingin melihat yang universal. Apa? Universal. Semua dikatakan universal. Memang turis melihat orang yoga ke Bali? Tidak. Turis itu rame-rame datang ke Bali karena adat istiadatnya yang tumbuh dan berkembang. Bukan ke Bali melihat orang yang ancok-ancok hari-hari di jalan raya. Kuncir-kuncir itu tidak. Bukan begitu, Wedakarna. Anda pembohong Anda. Itu penelitian Anda dari mana? Jelas Anda ingin mengembangkan aliran Hare Krishna, Sai Baba, yang begitu yang Anda ingin kembangkan. Itu bersama Pak Mangku Pastike yang nyanyung Icekon. Hehehe. Ya kami mengakui lah ada tokoh-tokoh yang bersifat ortodoks, yang konservatif, yang ingin tidak menerima perubahan terutama dari pendatang-pendatang, Bapak Mendagri. Perubahan? Ini lagi hoak ini. Kalau perubahan yang positif ya oke, diterima di Bali semua. Perubahan yang positif. Tapi ini perubahan yang fundamental. Ingin merubah tata titip keagamaan yang berada di Bali. Itu bukan universal, jelas. Kita harus menolak. Kami menolak. Bila perlu bubarkan mereka aliran-aliran itu. Yang ingin merubah. Bagaimana? Bayangkan kalau Hare Krishna itu berkembang di Bali. Jalanan penuh dengan pakaian-pakaian India, orang-orang pakaian India. Itu. Jadi sudah sangat berubah Bali. Mana ada tamu-tamu turis yang tertarik dengan itu. Orang dia juga hidupnya hemat. Belanja seberapa sih? Paling dia beli makanan yang vegetarian. Itu. Jadi jelas perubahan itu yang merusak adat istiadat, khususnya menyerang keyakinan Trimurti, wajib hukumnya dimusnahkan di tanah Bali. Itulah misi daripada Ari Wedakarna. Masih ingat acara adat istiadat nyepeg sampi yang dibilang pembantaian sapi yang di Karangasem itu sampai dilaporkan oleh ashram Hare Krishna yang berada di Bali, bersurat ke DPD, kemudian Ari Wedakarna turun. Jelas lah Anda backingnya, Anda DPD selaku DPD backing daripada aliran Hare Krishna. Tambah lagi dengan Pak Mangku Pastike menyanjung-nyanjung ISKCON. Jelas kami Bali menolak keras misi Anda ingin merubah tatanan adat istiadat yang ada di Bali. Sampai dimanapun kami harus tetap melawan Anda. Kami harus bertahan dengan keyakinan Trimurti kami, desa adat kami. Dan ini surat Komnas HAM, mohon diperhatikan. Ya itulah kelemahan kita selama ini ya, kita hanya berpedoman kepada gugon tuon istilahnya, dari mulut ke mulut, dan tentu saja itu mengalami perubahan, distorsi di mana-mana, tergantung dari siapa yang ngomong. Kita tidak punya pedoman. Nah, Siapa bilang kita tidak punya pedoman? Kita Hindu tidak punya pedoman. Hindu di Bali punya pedoman. Sudah berapa lama sih umurnya Pak Mangku? Sampai agama Hindu berhidup dan berkembang di Bali, sampai diakuinya agama Hindu. Dari mana sih asal-usulnya? Kok dibilang tidak punya pedoman agama Hindu? Kita tidak punya pedoman. Waduh, parah deh nih. Kalau begini modelnya. Lontar-lontar banyak yang ada di Bali. Ya.
Apa dasarnya bilang kita tidak punya pedoman? Catur Weda, lontar, terus ajaran Trimurti, sampai Bali menjadi desa adat. Itu pedomannya dari mana? Waktu Anda jadi gubernur, apa? Dianggap itu tidak punya pedoman. Sampai diakui oleh negara loh. Di Indonesia satu-satunya desa pulau yang punya desa dinas dan desa adat adalah Bali. Karena apa? Karena agamanya kuat, adat istiadatnya kuat. Pak Angku, janganlah sok bijak ngomong begitu. Nggak punya pedoman, gugon tuon katanya. Nih, Dewa Ratu, tong ajeng pelasangku. Itulah kita sekarang. Pedoman kita ada, yaitu Bhagavad Gita. Saya kira ISKCON punya peranan penting di sini, ya, menyebarluaskan ini, tapi sekaligus mengajarkannya. Jadi jangan cuma kasih bukunya, nah, harus ada TOT istilahnya, training on trainer. Jadi buatlah orang-orang inti ISKCON yang betul-betul paham dengan isi Bhagavad Gita ini dan menyebarkan. Jadi tidak cukup dengan dikasih buku nanti taruh di pelangkiran. Ya, maka selalu pesan saya, buatlah buku itu, kitab itu, lecak. Bhagavad Gita jangan disia-siakan. Seringkali kita mensia-siakan orang lain yang mempelajari secara penuh dan menjadikan way of life mereka. Mulai sekarang kita, ya, umat Hindu khususnya, yang mewarisi ini, pewaris sakti dari Bhagavad Gita itu, harus betul-betul kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, diskusikan, hayati betul, dan laksanakan. Karena itulah yang menjadi pedoman kita. Ini kayak manual kehidupan. Ya. Pakai itu sebagai pedoman hidup. Saya yakin kita akan menuju yang hidup yang lebih baik. Selamat.